Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak fenomena ya. Ini kalau yang ini adalah si Kumaila yang sejak kecilnya itu dia di pesantren hidupnya ya. Jadi sudah sangat kental dengan agama Islam. Ia menghafalkan Al-Quran dan sebagainya. Tapi semakin besar, tumbuh, kemudian otaknya pun berpikir keras. Ternyata dia menjadi sosok yang sangat diidolakan oleh Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim itu sudah murtad, kemudian dia sangat getol menghina Islam ya, dengan apapun yang dulu dia tahu di Islam sendiri apa, yang dulu yang dilarang, kemudian di sana kan udah nggak ada larangannya, seperti larangan makan babi. Nah itu dipakai untuk menghina, ini babi yang sangat lezat dan sebagainya ya. Nah ini si Kumail segitu. Kemudian yang ini adalah Koh Donditan, nanti wawancara dengan seorang ibu-ibu yang dulunya itu benar-benar sangat paham ya, sangat mendalami di agama sebelumnya, tapi dia mendapatkan petunjuk dan masuk Islam. Nah ini Kumaila ini yang sudah Islam, kemudian dia berpikir keras justru mendapat kebingungan, dan itu bukan sesuatu yang aneh ya teman-teman, bukan sesuatu yang aneh, karena Al-Quran sudah disampaikan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran itu bukan berarti terus dia mendapatkan petunjuk ya. Al-Quran benar-benar membimbingnya itu enggak ya. Tapi ada orang yang tadinya enggak kenal sama sekali Al-Quran itu apa, kemudian begitu mengetahui, mendengar, mempelajari, langsung mendapatkan petunjuk dan bisa dalam petunjuk sesuai dengan Al-Quran. Itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Jadi enggak heran kalau Kumaila ini bingung terus nantinya dia menjadi keluar dari Islam, itu enggak ada masalah ya. Nah kita simak dulu nih, ini tentang larangan babi dan yang dia masih memikir ulang. Jadi dia tuh hobinya mengutak-utik hukum Islam yang menurut dia jadinya kok gini amat, kok tanggung amat tuh. Jadi dia mempermasalahkan apa harusnya logis, semuanya itu menjadi suatu yang logis ya. Kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh, itu harusnya logis. Nah itu yang jadi masalah. Oke kita simak. Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena jadi gini ceritanya. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak ente kok melihara babi ya akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berdosa banget gitu lah, kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu, agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu. Jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget, megangnya aja najis. Loh kalau alasannya defisit air, sama Indonesia jadi nggak relevan dong. Kita kan punya banyak air, kita punya banyak wilayah perairan, pakai sering banjir segala pula. Nah, apa karena hukum gak boleh makan babi ini sudah dibakukan di kitab suci, itu berarti hukumnya mesti berlaku selamanya bagaimanapun konteksnya dan dimanapun kita berada. Aku mau ngajakin teman-teman untuk memikirkan ulang tentang nilai-nilai sosial, norma, budaya, agama. Oke, sebelum kita lanjutkan ke Koh Dendi ya, ke Koh Donitan. Nah, saya juga berpikir ya bahwa kadang Allah itu memang suka-suka gue gitu, suka-suka gue ya, semau gue, memang itu menjadi haknya Allah, menjadi sifat kuasanya Allah. Contohnya Allah itu memberikan sebuah aturan yang kalau secara logika tuh nggak masuk akal, nggak mutu gitu loh. Sekarang makan nasi halal kan, tapi Allah memerintahkan puasa. Coba jangan makan nasi, jangan minum.
Padahal makan minum itu sesuatu yang halal, yang boleh, biasanya tiap hari boleh. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan kamu puasa ya. Nah, akhirnya yang tadinya makan nasi, minum air putih itu, yang halal itu tiba-tiba menjadi haram, Saat Allah mengatakan puasa ya, itu jadinya haram teman-teman. Nggak boleh. Kalau makan dan minum itu benar-benar melanggar ketentuan Allah. Karena kalau di logika, coba di mana letak logikanya? Uang makan biasanya halal, minum biasanya halal, tiba-tiba puasa ya, jangan dimakan ya nasi, jangan diminum ya air putih, tiba-tiba seperti itu. Itu Allah memang ingin menyampaikan, ingin menguji hambanya, siapa sih yang benar-benar. Nah aku ngomong, kalau Allah ngomong air putih jangan minum, ya nggak diminum, karena Allah mengatakan jangan diminum saat itu. Sehingga nggak diminum beneran, nggak terus mikir apa air putih kok nggak boleh diminum. Sekarang logikanya di mana? Kalau logikanya di mana, nggak akan pernah ketemu logikanya. Biasanya halal kok tiba-tiba haram. Oke, dari sisi ini kita udah bisa menangkap bahwa ajaran Islam tidak semuanya bisa dilogika. Ada yang masuk logika sehingga semakin memperkuat keimanan, ada yang sama sekali nggak bisa dilogika. Yang tadi ya saya katakan itu sama sekali saya pun nggak bisa menemukan logikanya. Logikanya cuma Allah ingin tahu, kalau aku ngomong ini jangan, terus kamu nggak melakukan. Cuma itu, ingin melihat itu. Bahkan puasa itu kan sesuatu yang nggak kelihatan. Di dalam rumah makan minum bebas. Begitu keluar, siapa yang lihat dia puasa atau enggak? Hanya urusannya Allah dengan dia. Nah, di situ sangat sakral ya. Bener-bener puasa itu urusan pribadi, nggak bisa diintervensi siapapun. Oke, ini kita simak sedikit ya dari Donditan. Nah, ini malam ini seru nih pasti nih. Di depan saya ini ada mantan pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, ini adalah, saya panggilnya apa nih? Cik Kristin ya? Boleh. Cici ya berarti ya, Cik Kristin. Saya-nya apa? Li. Oh, Li, berarti Seli. Seli. Nah, gua setan. Alhamdulillah, Cik Kristin ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi Muslim. Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana sambil kita saling sharing ya. Iya. Nanti misalnya Kristen ada mau tanya, yang saya bisa jawab saya akan jawab, yang saya nggak tahu akan saya cari tahu. Tapi yang penting pulang dari sini nanti yang jelas insya Allah iman kita makin kuat. Amin. Gitu. Itulah kekuasaan Allah lagi ya teman-teman. Orang yang sejak kecil sampai besar hidup di agama sebelumnya ya, kemudian di usia dewasa, usia tua mendapatkan petunjuk ya. Padahal ini bukan main-main, orang yang sangat paham ya kitab-kitab di agamanya, itu aja bisa mendapat petunjuk. Nah, ini si Kumaila ini yang tadinya nggak tahu paham bener, yang jelas nggak begitu paham ya tentang Islam, dia muter akhirnya mempertanyakan hukum-hukum Islam. Jadi memang seperti itulah yang terjadi. Tidak perlu heran orang-orang cerdas pinter itu Yahudi ya, sudah dituliskan dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi itu orangnya super jenius ya. Itu aja dia menjadi rival terbesarnya Nabi Muhammad, selalu mendebat ajaran Muhammad. Salah satunya contoh yang ringan, Nabi Muhammad Mi'raj ke langit. Nah, kemudian ditanya, Muhammad, coba angkat kakimu satu, angkat. Sekarang angkat yang satunya lagi. Nggak bisa kan? Dengan guyonan seperti itu menunjukkan kecerdasannya. Lah, kamu ngangkat dua kakimu aja nggak bisa kok bilang ke langit. Nah itulah kalau permainan logika sejak dulu itu sudah nggak ada apa-apanya dibanding mereka orang-orang Yahudi ya. Jadi kalau orang yang sok pinter, sok cerdas zaman sekarang itu ya sudah sejak dari dulu udah terjadi. Jadi kalau kita dengan kecerdasan orang nggak perlu silau, karena cerdas-cerdasnya orang itu seberapa sih cerdasnya, seberapa sih pinternya orang itu, secerdas apapun dia nggak bisa kok ingin melihat matanya sendiri tanpa bercermin
ingin melihat seperti apa proses masuknya cahaya ke matanya sehingga kita bisa melihat itu seperti apa prosesnya, itu juga nggak bisa. Ya cuman paling melihat ilustrasi saja, gambar begini teorinya. Tapi kalau bener cahaya masuk ke mata, kemudian bentuk bayangan dan proses bisa melihat benda, wah itu nggak pernah bisa. Tahu-tahu kita bisa melihat aja, itu aja nggak bisa. Katanya di bawah kulit kita mengalir darah, kita pengen lihat darah yang mengalir juga nggak bisa. Itulah kita sangat terbatas. Oke, ikuti terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.